Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Di kesempatan kali ini para sahabat sambil tutor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat berjumpa kembali ya setelah kita melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita agungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala, karena tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain daripadanya, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusannya. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah Jumat ini dalam channel Tibun Nabawi Bekam Ruqyah HNI ya, kita akan menyampaikan khutbah Jumat yang berkaitan dengan salat Jumat. Allah telah mensyariatkan bagi umat Islam ya beberapa perkumpulan untuk menguatkan hubungan dan menjalin keakraban di antara mereka. Ada pertemuan desa, yaitu sholat 5 waktu. Ada pertemuan kota, yaitu sholat Jumat dan 2 hari raya. Ada juga pertemuan internasional di waktu haji di Mekah. Inilah pertemuan umat Islam, pertemuan kecil, sedang dan besar. Keutamaan hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu dimasukkan ke surga, dan pada hari itu dikeluarkan darinya, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum salat Jumat adalah wajib atas semua umat Islam, yaitu laki-laki yang baligh dan berakal, merdeka, bermukim di suatu tempat ya, bermukim di suatu tempat yang dicakup dengan satu nama, dan tidak wajib salat Jumat atas wanita, orang sakit, anak kecil, orang musafir, hamba sahaya. Apabila di antara mereka ada yang ikut salat Jumat, maka boleh. Dan orang musafir apabila singgah di suatu tempat dan ia mendengar azan, maka wajib salat Jumat. Waktu sholat Jumat yang paling utama adalah setelah tergelincirnya matahari hingga waktu sholat zuhur, dan boleh dilakukan sebelum tergelincir matahari. Yang lebih baik antara azan pertama untuk sholat Jumat dan azan kedua, ada tenggang waktu yang cukup bagi umat Islam, terutama yang jauh ya, orang yang tidur dan lalai untuk bersiap-siap untuk sholat dengan melaksanakan adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Sholat Jumat ya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktunya dan dihadiri oleh jamaah tidak kurang dari 2 orang atau 3 orang atau dari penduduk setempat, dan didahului dengan 2 khutbah yang isinya mengandung pujian kepada Allah, zikir, syukur, menganjurkan mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan
mandi dan segera pergi untuk sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siapa yang mandi pada hari Jumat atau mandi junub kemudian pergi, ya, maka seakan-akan ia berkurban unta, dan barang siapa yang pergi, ya, pada jam kedua maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi, dan yang pergi pada jam ketiga maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing bertanduk, dan siapa yang pergi di jam keempat maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam, dan yang pergi di jam kelima maka seakan-akan ia berkurban telur. Dan apabila imam telah keluar maka malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Nah, para sahabat saling tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya sholat Jumat ini, ya, bagi kita. Mudah-mudahan kita selalu, ya, menjaga kesehatan kita, ya, agar tetap bisa melaksanakan, ya, kewajiban-kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat yang mungkin di kesempatan-kesempatan yang lalu kita enggan untuk melaksanakan Jumat dikarenakan banyak alasan. Maka daripada itu, ya, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah mensyariatkan sholat Jumat ini untuk kita kaum laki-laki, ya, hanya sholat Jumat yang tidak bisa diwakilkan dengan apapun, ya, mari kita mencoba untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan khutbah Jumat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.